Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lela Baroah dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1C, UIN Walisongo, Semarang. Apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, apa saja 17 tujuan tersebut? Kita dapat melihatnya, teman-teman. Yang pertama, ada menghapus kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan bermutu. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, infrastruktur, industri, dan inovasi. Yang kesepuluh, mengurangi ketimpangan. Yang kesebelas, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi, teman-teman, untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target SDGs, diperlukannya solusi. Solusi tersebut dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat, yang khususnya bagi kita selaku generasi muda. Bagaimana sih solusi tersebut? Kita selaku generasi muda harus ikut berperan aktif mengambil bagian dalam menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Sebagai pemuda yang tangguh, banyak hal yang dapat kita lakukan, di mana kita dapat ikut serta dan melibatkan diri dalam berbagai cara. Yang pertama, ada dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena hal ini dapat mencegah adanya banjir dan juga pencemaran lingkungan. Yang kedua, menghargai teman. Bukan hanya teman, tetapi menghargai antar sesama manusia. Dengan memiliki sikap ini, hidup menjadi tentram dan tidak adanya konflik. Yang ketiga, tidak melakukan kekerasan. Tentu saja, dengan tidak melakukan kekerasan, hidup menjadi aman dan damai. Yang keempat, bersikap jujur. Dengan memiliki sikap jujur, hidup akan terasa damai dan bahagia. Kita juga mudah mendapat kepercayaan orang lain dan terhindar dari tuduhan yang merugikan. Yang kelima, menerapkan pola hidup yang sehat. Dengan menjaga pola makan, olahraga dengan teratur, jam tidur dan kualitas tidur yang teratur, menghindari stres, minum air putih yang cukup, dan masih banyak lagi. Dengan pola hidup sehat ini, dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, memiliki banyak energi, meningkatkan produktivitas, bersikap lebih positif, dan kesehatan mental pun terjaga. Masih banyak lagi manfaat dari pola hidup yang sehat. Hal ini merupakan contoh kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cakupan yang lebih luas, kita bisa membuat gerakan sosial di lingkungan masyarakat. Kita dapat memulai dari hal kecil seperti bergabung dalam organisasi dan komunitas, jadi sukarelawan di kegiatan sosial, dan masih banyak lagi. Selain itu, pendidikan dan keterampilan juga merupakan hal yang sangat penting, di mana generasi muda butuh membekali diri dengan berbagai keterampilan, seperti keterampilan kepemimpinan, penguasaan teknologi, menguasai bahasa asing, dan masih banyak lagi.
karena pemuda merupakan aktor pembangun dan pemimpin di masa depan. Maka, sangat penting bagi pemuda agar dapat berdaya saing dan berpikir kritis. Nah, seperti apa sih sikap yang harus dimiliki generasi muda ini? Kita dapat mengutipnya dari kompetensi inti ISD. Yang pertama, kompetensi berpikir sistematis, di mana generasi muda harus meningkatkan pola pikir sistematis, yaitu usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu secara teratur dan logis. Yang kedua, kompetensi aspiratif. Generasi muda harus bisa memberikan masukan, pendapat, maupun saran yang bermanfaat untuk tercapainya SDGs. Yang ketiga, kompetensi normatif. Sebagai pemuda, kita harus berpegang teguh pada aturan, kaidah, dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, kompetensi strategis. Sebagai generasi muda, harus memiliki kemampuan untuk merumuskan, mempresentasikan, dan memecahkan masalah secara matematis. Yang kelima, kompetensi interpersonal, di mana generasi muda harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif atau kecakapan yang mendukung hubungan antara individu dengan individu lainnya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun makna. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.